Pak Juanda, secara historis kita udah punya presiden, 3 presiden yang dan tanda kutip berhenti di tengah jalan atau mundur di tengah jalan. Kalau kita tarik lagi konteksnya ke sekarang, sebenarnya ada faktor objektif nggak yang relevan dengan saat itu atau bisa dibandingkan dengan saat itu? Saya kira begini, ada iya ada tidak. Soeharto turun persoalan politik dan ekonomi, ya, dan dipercepat oleh Habibie pemilu waktu itu tentu soal politik juga. Tapi kalau saya lihat sekarang, kalau politik ini bisa saja menjadi liar, bisa saja menjadi jinak dia, artinya tertib, ya. Mungkin itu yang disampaikan Budi Ari, dia melihat ya cek the water mungkin atau cek ombak segala macam bisa jadi dalam politik, ya. Tetapi kalau saya lihat ada 2 hal yang bisa membuat pemilu itu dipercepat. Pertama, sebagaimana dalam konstitusi, ya, pasal 7A 7B itu konstitusi kita, ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Ada pengkhianatan negara di situ. Nah, apa itu terjadi? Saya lihat belum ada bau-baunya tuh. Ya, sinyalnya belum ada. Maka pasal 7A 7B itu saya anggap tidak bisa kita pakai untuk membenarkan atau mendukung pikirannya Budi Ari secara hukum tata negara, secara konstitusi. Namun persoalan politik ini mungkin ya bisa saja terjadi, ya, sulit diprediksi. Tapi kalau terus begini ekonomi misalnya kita bermasalah, korupsi tidak ditangani secara benar, orang-orang korup yang diduga korup tidak diproses secara hukum secara objektif dan adil, kemudian rakyat melihat ini ekonominya masih murad-marid, ditumbangi politik sehingga terus berakumulasi dengan ekonomi ini, maka kemungkinan yang disampaikan Budi Ari bisa saja terjadi. Di mana misalnya kalau misalnya sebuah terjadi people power seperti 98, nah ini yang akan kita tidak harapkan dalam republik ini sekarang. Kita punya konstitusi, kita punya undang-undang, maka ikutilah aturan undang-undang dan konstitusi itu, ya. Nah, memang banyak orang-orang politik praktis menginginkan mungkin menopang dari krisis ekonomi, politik dan segala macam. Tapi ini kan seharusnya manajemen politik dan pemerintahan ada presiden dan wakil presiden. Ini yang kita harapkan kabinet ini benar-benar fokus dalam bagaimana membangun ekonomi kita, membangun konsep dan praktik negara hukum kita berkeadilan. Kalau ini diselesaikan, saya kira tidak ada perlu dikhawatirkan oleh presiden dan lain-lain, termasuk pendukung-pendukungnya. Saya kira itu yang penting. Oke, kalau dari Bung Adi, Anda melihat sebenarnya ada yang aneh juga kah? Atau apa yang disebutkan oleh Budi Ari sebenarnya berdasar nggak? Tidak berdasar, itu kan pendapat pribadi dia. Tapi dari relawan kok kayaknya melokalisasi ini juga ke Budi Ari doang? Enggak, makanya saya katakan ini, kita ada 40 elemen pada saat itu diundang. Ada 60 yang hadir secara daftar hadir ya, kita lihat itu. Bukan hanya Pak Budi Ari yang berbicara itu. Karena dia duduk di depan, di samping Pak Jokowi, ya kita terus terang nggak setuju apa yang dia katakan itu. Ya, karena itu berbahaya memang. Kita bisa melihat bahwa ini bisa digoreng-goreng tuh nantinya. Dan itu kenyataan seperti itu. Tidak mewakili semua yang dikatakan adalah relawan Jokowi Prabowo Gibran. Tidak ada untuk itu. Tidak mewakili Pak Said Didu, menurut Anda tidak mewakili betul atau ya sebenarnya akan menunggu arahannya dari Pak Jokowinya misalnya? Saya tuh membicarakan politik di depan panggung dan belakang panggung itu susah sekali. Ini kan ya siapa tahu sebenarnya karena ribut maka belakang panggung ditutupin. Kalau nggak ribut maka dibuka yang belakang panggung. Begini. Saya melihat begini. Saya ingin menyatakan tadi saya ulangi bahwa 2024 Pilpres selesai, tapi perebutan kekuasaan dimulai. Itu selalu sikap saya. Sehingga saya tidak melihat gangguan kepada Prabowo terus berlanjut. Karena perebutan kekuasaan. Nah, coba kita contohlah. Coba bayangkan gorengan kepada Prabowo. Dan saya menyatakan waktu saya ke Pak Prabowo, Pak, Bapak Presiden terlalu berani menyentuh oligarki. Belum pernah ada Presiden menyentuh dia. Dan saya yakin Bapak masuk ke titik to kill or to be killed. Dan saya menyatakan saat itu
Bapak tuh bagaikan mau mengambil madu, Bapak sudah punya obor dan tongkatnya, tapi koreknya masih dipegang oleh Joko Widodo. Saya sampaikan itu. Nah, sehingga ini perebutan kekuasaan. Cobalah kita lihat pada saat sekarang dia mengambil lahan 8 juta hektar dari oligarki. Apa yang dikatakan orang? Kok negara mengambil lahan digoreng lahan negara tanpa hukum? Loh, pada saat oligarki itu merampok, kok nggak persoalkan hukum? Iya kan? Nah, iya, nah bukan lepaskan, lepas dulu itu. Itu langkah berikutnya. Ada juga ditangkap. Jadi beginilah. Pakai mic Pak Rajasa. Nah, jadi Pak. Kapan Pak? Loh, saya minta nih. Kalau sekian juta hektar dirampas berarti kan sudah dalam kondisi darurat. Pertanyaan ada saya, gitu. Pak, ada nggak presiden pernah melakukan itu? Mengambil lahan. Oke? Jangan tambahin lagi di agenda lain. Bukan presiden dan presiden sebelumnya pernah nggak ada yang melakukan itu? Pakai mic Pak Rajasa. Bukan, Sorry. jadi Pak Rajasa, pakai mic Pak Rajasa. Berarti Bapak masih butuh tambahan. Mic, pakai mic. Jadi Pak, coba kasusnya daerah Sitorus, ya, 20 tahun ingkrah, 40.000 hektar. Ada nggak presiden pernah ngambil itu? Prabowo ngambil. Bukan, jadi kita tuh bersyukur bahwa bisa membandingkan ada yang ini berani Pak, ngambil. ya kan? Nggak bisa. Bukan, bersyukur bisa mengambil 8 juta hektar. Apakah Pak Prabowo berani mengadili Jokowi? Loh, kita Apakah tuntut. berani menggantikan Kita menteri-menteri? tuntut itu? Ah, itu dia. Ya benar. Loh, jadi jangan Pak Rajasa. Jangan dibandingkan dong. Bukan, Ya, Mas, kok bandingkan? Saya bandingkan bahwa dia orang yang berani, kok nggak boleh membandingkan? Bukan. Kita umat itu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Bersyukurlah ada presiden yang berani mengambil lahan dari oligarki. Clear? Harusnya ditambah Oke. dong, tangkap. Loh, tambahin lagi. Jangan nggak bersyukur gitu loh Pak. Jadi, jadi saya katakan begini. Saya mendukung Prabowo karena 3 hal. Satu, bahwa dia mau memberantas korupsi. Oke? Pernah nggak ada membentuk Resahlid? Oke? Ya, lanjut Pak. Bukan. Pernah nggak ada presiden bisa menyentuh dia? Nah, Oke. yang kedua, dia mau menertibkan oligarki. Ya. Yang ketiga, dia mengambil aset negara. Itu yang saya Oke. Oke, jadi, nah, terus ada menyatakan, Ya. loh, karena saya melihat presiden sebelumnya nggak ada yang berani melakukan itu. Oke. Oke. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Bapak-bapak semua di bola liar tetap bersama kami di Kompas TV.